Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala aizan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basharihi isyarah wa man yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita bersyukur dengan kesungguhan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di pagi ini Allah masih memberikan kita tuntunan, bimbingan, dan juga seperangkat keimanan dan keislaman, sehingga kita mulai bangun pagi sampai sekarang ini, mulai bangun tadi sampai sekarang ini, masih terus menerus berupaya untuk mendekat dan berbakti kepada Allah. Sebagai bentuk kita merasa fakir minallah, fakir kepada Allah, fakir dan membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk kita itu fakir kepada Allah, ya kita menyembah Allah, kita beribadah kepada Allah, kita mendharma baktikan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti pagi ini ketika kita memulai pagi dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, maka Allah dengan segenap kasih sayangnya, Allah dengan kemahakuasaannya akan memberikan keridhaan kepada kita. Minad dunia, keridhaan dari dunia, ila akhirah. Jadi sampai nanti yaumul akhir. Maka kita berharap kepada Allah, pagi ini pagi yang membahagiakan, mengembirakan kita. Apalagi kita ketemu di majelis ilmu ini, gitu ya. Para santri yang mulia, kita juga bersolat dan salam. Semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, hingga kepada seluruh mukmin, mukminat, ya, yang sampai hari ini masih istiqomah, ya, masih sikoh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Para santri yang mulia, pagi ini kita melanjutkan kajian kita. Kita sudah sampai bicara tentang bagaimana kita memahami terkait dengan wanita surga yang Allah ciptakan. Sejak Allah ciptakan, Allah perintahkan tinggal di surga, dan bagaimana wanita surga dari golongan wanita penduduk bumi.
Ya, akan kita bahas itu. Namun sebelum itu, pada kajian yang lalu kita membahas surat Al-Maidah ayat 105. Masih ingat? Masih ingat ya? Kita mengkaji tentang atau mentadaburi tentang surat Al-Maidah ayat 105 ya. Yang tadi ayat Al-Maidah 105 itu di situ ada Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan ini sudah kita bahas sampai kepada pembahasan la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ya. Tiadalah orang-orang yang sesat itu akan bisa memberikan mudarat atau bahaya kepadamu apabila kamu telah mendapatkan Petunjuk. Dan sudah kita bahas sampai kepada apa pembahasannya? Perkara-perkara apa saja yang mendatangkan petunjuk? Perkara-perkara apa saja yang bisa apa? Menyelamatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah menetapkan hidayah kepada kita. Karena hidayah ini harus kita jemput gitu ya. Dan hidayah itu tidak bisa bertahan dengan sendirinya dalam diri kita. Maka hidayah itu harus kita upayakan, kita harus berikhtiar bagaimana Allah menetapkan hidayah kepada kita. Gitu. Karena cukup banyak kita membaca dalam sejarah ya, gitu ya, betapa mereka seorang mukmin yang dahulunya orang taat kepada Allah tapi berakhir dalam kondisi kejahilian, kematiannya dalam kondisi khatimah. Cukup banyak contoh-contoh itu bahkan di zaman Nabi, bahkan di zaman sahabat gitu. Maka kenapa kemudian kita harus berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang terus-menerus mengundang hidayah dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah kita bahas. Dan poin yang kedua untuk mempertahankan hidayah ini adalah apa? Kita harus melakukan perkara-perkara gitu ya. Perkara itu yang apa? Yang menyebabkan kita bisa menjaga diri dari sebab-sebab kesesatan. Menjaga diri dari sebab-sebab apa? Kesesatan. Ya. Dan yang lalu masih ingat sudah kita bahas sampai poin yang keberapa? 3. Mungkin kalian punya catatan, atau mungkin kalian murojaah, atau mungkin kalian tidak sempat murojaah sehingga lupa ya. Sampai mana pelajaran yang lalu? Poin 2. Sampai? Poin 2. Sampai? Poin kedua. Coba yang lebih keras dan jelas. Poin kedua. Poin kedua. Poin pertama apa? Mereka yang sesuai syariat dan sunnah. Kenapa suaranya tidak begitu jelas? Apa poin pertamanya? Perkara yang menjerumuskan ya Ustaz, yang membinasakan. Orang yang menjerumuskan. Menjerumuskan kemana? Perkara-perkara yang menjerumuskan atau membinasakan. Ya, yang pertama apa? Yang sudah kita bahas. Kita kan masuk yang kedua nih. Yang pertama apa? Kebatilan dan kerakusan yang ditaati. Sampai di situ dah. Sampai ketiga punya saya, membanggakan diri sendiri. Membanggakan diri sendiri. Ya. Yakin sampai di situ?
Soalnya di catatannya kitabnya Ustadz ini yang buat ngajar kalian, kita itu hari ini akan melanjutkan pembahasan dalam ayat ini terkait dengan bagaimana apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjaga diri kita dari sebab-sebab kesesatan. Pokoknya bagaimana kita akan biar agar tetap mendapatkan petunjuk dari Allah. Berarti kita harus menghindarkan perkara-perkara dari yang menyebabkan kesesatan. Gitu. Nah, sudah kita bahas kemarin yang pertama, gitu ya. Maka harapan Ustadz, karena ini itu intensif, kalau intensif itu pelajarannya apa? Terus berlanjut berurutan. Jadi harapannya jenengan mencatat plus murojaah. Sehingga kita tahu betul kemarin sampai mana pelajarannya, kan itu kan ya. Nah, kita kemarin sampai kepada baru yang pertama, yaitu bagaimana kita menjaga diri kita dari sebab-sebab kesesatan, yaitu kita tidak boleh menuhankan hawa nafsu. Masih ingat ya? Tidak boleh apa? Menuhankan hawa nafsu. Nah itu yang ini. Tadi di mukadimah Ustaz baca dalam surat Al-Jasiyah, surat yang ke-45 ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Afra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa dhallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basharihi ghishawah. Faman yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun. Allahumma arhamna bil Quran. Maka peliharalah, pernahkah kamu melihat gitu. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dengan ilmunya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Afala tazakkarun. Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran, gitu ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mendapatkan fenomena tentang dalam kehidupan ini ya, seringkali kita itu terlena atau terpesona oleh gemerlapnya dunia. Padahal gemerlapnya dunia itu adalah bagian dari syahwat, bagian dari nafsu gitu ya. Jadi begitu ya. Nah, maka coba sekarang dibaca surat Luqman ayat 32. Surat apa? Luqman ayat 32. Ya, surat keberapa? 31. Ayo dibaca surat 31 ayat yang ke-32. Agak lebih keras sedikit Mbak Isna ini. Bukan saya. Jadi bismillah. Waman kafara fala yahzunka kufruh ilaina marji'uhum innallaha bidatis artinya apa 32 nggih? Nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idza ghasiyahum maujun kadzulali da'allaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattar wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattari kafur. Artinya, dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus, ikhlas beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, kita masih membahas tentang sebab pertama yang menyebabkan seorang itu berada di dalam kesesatan yang jauh dari hidayah, jauh dari petunjuk, yaitu mempertuhankan hawa nafsu. Dan ini harus kita hindari. Kenapa? Karena kita oleh Allah telah diberikan pelajaran sekaligus peringatan, gitu ya. Perhatikan dengan kalimatnya, wa idza ghasyiyahum maujun, gitu ya, kazzulali, gitu ya. Dan apabila seorang itu sedang maujun kazzulali, ya, ketika seseorang atau seorang hamba sedang digulung ombak. Kalau digulung ombak ini sebenarnya ini adalah permisalan, perumpamaan. Kalau dalam kehidupan yang sebenarnya, kalau hidup ini seperti kehidupan kita menyelami kehidupan di samudra, maka ombak-ombak kehidupan yang menggulung kehidupan kita itu ya masalah-masalah, gitu ya. Maka ketika kita mendapatkan musibah yang besar, ketika kita mendapatkan masalah-masalah yang besar, yang kita lakukan apa? Da'awullah, gitu ya. Baru kita menyeru kepada Allah. Baru kita itu menyebut nama Allah, ya Allah. Gitu. Baru kita ingat kepada Allah. Kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, ya. Dengan cara memurnikan ketaatan kepada Allah, gitu ya. Gitu. Namun, gitu ya. Falamma najjahum ila barri faminhum muqtasid. Ya. Maka ketika kemudian Allah menyelamatkan kita dari ombak-ombak kehidupan itu, sehingga masalah kita bisa kita lewati dengan baik, maka ada di antara mereka, di antara sebagian mereka yang muqtasid, menempuh jalan yang lurus. Nah, tetapi wama yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Namun ada di antara mereka, setelah mereka diselamatkan oleh Allah ke daratan, maka mereka menjadi khattarin kafur. Ikutin Ustaz. Khattarin kafur. Ya. Apa artinya? Tidak setia dan ingkar. Pengkhianat. Khattarun kafur, tidak setia dan ingkar, gitu. Jadi kita itu mempunyai karakter, ternyata ketika kita ada masalah kita mendatangi Allah. Ya Allah, kita menyebut nama Allah sambil kita nangis-nangis. Kita meneteskan air mata kita, gitu ya. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan ya Allah, gitu. Begitu Allah telah menyelamatkannya, maka ada dua karakter manusia. Yaitu orang yang ketika sudah diselamatkan sebagai bentuk syukurnya kepada Allah, kemudian dia mengambil jalan muqtasid.
yaitu mengambil jalan yang lurus untuk terus mengikuti jalannya Allah, tapi sebagian besar di antara mereka mengambil jalan apa? Khattarin kafur. Mereka tidak setia dan ingkar. Kalau bahasa yang sering Ustaz sampaikan, kalau ada masalah datang kepada Allah. Masalah selesai, tinggalkan Allah. gitu. Ya kadang seperti apa ya, kalau sering diumpamakan ya seperti ini. Seperti santri ya. Kalau lagi sedih, curhat sama Ustadz. Kalau dia bahagia, lupakan. Pak Ustadz. Iya, gitu ya. Memang kan seolah-olah itu, kalau dalam ayat tadi itu seolah-olah Allah itu hanya sebagai tempat apa? Tempat apa? Pelampiasan penderitaan kita. Setelah penderitaan kita diobati oleh Allah, kita apa? Meninggalkan Allah kan itu. Dan kita sudah diberikan kayak gitu. Maka ketika kita melakukan seperti itu, berarti kita apa? Hamba yang khattaring kafur, hamba yang tidak setia dan ingkar. Kalau kita seperti santri yang tadi gimana? Santri yang tidak setia dan ingkar. Ya, datang-datang kalau butuh. Kalau tidak butuh ya nggak datang. Nggak datang. Buktinya sampai sekarang jarang itu yang datang ke Solo. Iya. Alasannya masih di HK. Sekali-kali waktu ya semua santri HK itu nyarter satu pesawat khusus untuk ke Solo kan gitu. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti kan Ustadz siapin ini tempat menginapnya gitu ya. Kalau tempatnya Ustadz nggak muat ya Ustadz inapin di villa yang di Gunung Lawu kan banyak kan gitu. Sambil beliau. Ayo semangat Patri. Semangat. Iya. Ya, gitu ya. Jadi kita kemudian yang ingin Ustadz pertegas kaitannya dengan poin pertama, perkara yang harus kita tinggalkan karena itu akan menjadi sebab kita kembali kepada kesesatan adalah ketika seorang itu khattaring kafur, orang itu tidak setia dan ingkar, itu bagian dia lagi memperturutkan hawa nafsunya gitu. Ya. Dia lagi memperturutkan apa? Hawa nafsunya. Kenapa? Karena hawa nafsu itu punya karakter apa? Nah, Ustadz bukain sebuah kitab. Ada kitab judulnya ini. Nah, ya sekarang kalian ingat ya kitabnya, judulnya Uyub an-Nafs. Ikutin Ustadz. Uyub An-Nas. Coba sekarang dieja ya. Uyub. Uyub. Ya, ain iya wawu ba. Uyub an-nafs. Ya. Ini ditulis oleh siapa? Oleh seorang ulama ya. Namanya Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau itu adalah ahli hadis, seorang sufi dan juga terapis jiwa, yaitu abad ke-5 Hijriah. Beliau itu hidup di abad ke-5 Hijriah. Abad ke-5 Hijriah itu tahun berapa ya? 412 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 2022. Lah Hijriah itu. Hijriah. Semangat hampir mau ke 23 kayaknya. Sekarang tahun berapa? 1448. 48. 48. Hijriahnya. Ayo coba dibuka itu yang benar. Masa keliru tahunnya, nanti jenengan ngitung usia jenengan keliru. Nanti jenengan memudahkan diri. Waduh. 1444. Nah, itu baru benar. Jangan sampai usianya itu dimajukan sehingga jenengan lebih muda gitu, 10 tahun lebih muda. Wah, senengannya gitu ini. Ada yang nanya, emang Ustaz nggak seneng dimudahkan? Ya seneng juga sih.
Iya. Gitu ya. Coba perhatikan para santri. Sekarang 1444 Hijriah. 40. Sedangkan kitab ini ditulis oleh seorang syekh yang hidup pada tahun 412 Hijriah. Berarti sekitar berapa? 1000 tahun yang lalu. Nah, hari ini kita akan buka kitab yang ditulis oleh seorang ulama 1000 tahun yang lalu. Judulnya Uyub An-Nafs. Uyub An-Nafs. Apa artinya Uyub itu? Aib. Atau aurat. An-Nafs. Nafs itu jiwa. Aurat-auratnya nafsu. Aib-aibnya nafsu. Nah, kita bahas. Di 1000 tahun yang lalu sudah ditulis oleh Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Ya. Nah, kemudian kitab ini dicetak ulang yang pertama di Mesir tahun 1993. Ya. Dan alhamdulillah kita itu hari ini ya diberikan kesempatan untuk mengkaji kitab ini. Kalau dalam bahasa Nabi gimana? Al-ulama'u warasatil Iya. bahwa Nabi berpesan bahwa ulama itu pewarisnya Nabi. Kan gitu. Nah, kalau pewarisnya Nabi berarti apa? Ya, kita belajar dari para ulama gitu ya. Nah, seringkali kalau Ustadz menjelaskan bukan karena Abu saja kol, nggak gitu. Tapi menurut ulama si Fulan, seringnya Ustadz begitu. Dalam kitab ini gitu ya. Gitu. Karena harusnya begitu. Dalam kita menjelaskan itu, kita harus ada sanadnya ke ulama. Karena ulama itu apa? Warasatul Iya. Iya, begitu ya. Nah, ketika 1000 tahun yang lalu, maka Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami, coba diulangi namanya siapa tadi? Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Ya, Syekh Abu Abdurrahman. Ya, Syekh Abu As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami. Kita dikit-dikit mengenal lah. Dikit harus mengenal. Biar apa? Nanti karena ternyata apa? Cuma mengenalnya. Walaupun ulamanya nggak mengenal kita karena sudah meninggal 1000 tahun yang lalu. Tapi minimal kita mengenal. Nanti kalau ditanya, kamu kenal nggak ulama? Kenal Ustadz. Siapa? Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Kok mengenal dari mana? Kan kamu hidupnya 1000 tahun jaraknya. Aku mengenal dari kitab beliau. Judulnya apa? Al-Uyub An-Nafs. Ternyata cuma mengenalnya saja kita bisa dapat kebaikan syafaat. Gitu. Kamu kenal nggak Abu Saja Robani? Wah, itu beda lagi. Kenal orang Solo. Nah, tapi memang levelnya masih kiai kampung ya. Gitu ya. Jadi gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada sejarah, ada riwayat gitu ya. Ketika seorang itu ditimbang di yaumul hisab, di yaumul mizan, ketika amalnya itu tidak seberapa, tetapi burukannya lebih banyak, maka dia akan dilempar ke neraka. Nah, kan kemudian Allah menghentikannya. Sebentar dulu ya malaikat. Tanyakan dulu dia. Dia pernah nggak berada di majelis para ulama? Ya, maka malaikat bertanya, hei Fulan, kamu dulu pernah nggak hadirin majelis taklimnya para ulama? Maka dia bilang, lah tidak. Kemudian malaikat mau melemparkan dia. Kata Allah, jangan dulu. Jangan dulu malaikat, tanyain dulu. Dia kenal nggak sama ulama? Tanyain. Terus malaikat nanya, hai Fulan, kamu kenal nggak ulama? Maka Fulan menjawab, tidak. Mau dilempar ke neraka dia. Kemudian Allah jangan dilempar dulu hai malaikat. Kemudian Allah berfirman, tanyakan dia, namanya siapa? Namanya mirip nggak dengan namanya para ulama? Ditanya namanya. Kamu namanya siapa? Nama saya Samson. Lah. Itu kan? Ya nggak ada yang miripnya ya. Kalau Syamun ada ya, itu kalau itu nabi Nabi Israel kan. Syamun kan gitu. Ya.
Kemudian ya Allah, ternyata nggak kenal juga dia. Namanya juga nggak mirip ya Allah. Gimana? Saya lemparkan ke neraka ya Allah. Jangan. Coba kamu kamu tanyain. Dia itu kenal nggak dengan ulama? Suruh nyebutin namanya. Cuma nyebutin namanya saja. Coba gitu. Tanyain, "Hai fulan, coba sebutin nama ulama yang kamu tahu." Nggak ada. Kemudian ya, malaikat dembatin ini. Bakal nih penghuni neraka ini. Kemudian mau dilemparkan, Allah kemudian berfirman lagi, jangan. Coba tanyain lah. Dia punya temen nggak? Temen yang kenal dengan ulama. Tanyain, "Hai fulan, kamu punya temen nggak yang kenal ulama?" "Oh punya, namanya siapa?" "Bunatewi." Dia Bunatewi kenal siapa? Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Ya deh, masukkan ke surga dia. Gitu. Hanya karena punya temen yang mengenal ulama gitu ya. Dia terbebas dari neraka, gitu kan? Makanya kenapa harus kemudian kita itu ya, Ustadz sering nyebutin kan, misalnya ini maroji itu rujukannya kitab apa, yang menulis siapa gitu, yang jangan pahami, gitu nggak? Nah, dalam kitab Al-Uyub An-Nafs, Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami menegaskan kita, ternyata yang namanya nafsu itu tidak pernah dan tidak akan berdamai dengan kebenaran. Nafsu tidak akan pernah dan tidak akan ya, berdamai dengan kebenaran. Dan ini bagian dari uyub an-nafs, bagian dari aib-aib jiwa. Apa aib jiwa itu? Yaitu nafsu tidak pernah berdamai dengan kebenaran. Sedangkan kita tahu semua bahwa ketaatan kepada Allah itu menjadi sumber kebenaran. Tentunya mempunyai karakter dan perangai yang berbeda dengan nafsu. Gitu ya. Gitu. Maka gitu ya. Ya obatnya apa biar kita tidak terbawa oleh suasana tadi yang menyebabkan kita terdorong untuk mengikuti hawa nafsu. Ya keluarlah dari lingkungan nafsu secara total dan kembali kepada Allah. Kan gitu ya. Maka kitab ini, dalam kitab apa tadi? Uyub an-Nafs. Gitu ya. Ayub an-Nafs. Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami menegaskan begini. Aku, kata beliau, mendengar Muhammad bin Ar-Razi berkata. Aku mendengar Abu Al-Qasim Al-Bashri di Baghdad berkata. Ibnu Zadan ditanya tentang seorang yang keluar menuju kepada Allah. Ya gitu ya. Biasanya kalau berarti ini, padahal ini siapa? Syekh Abu Abdurrahman Sulami itu seorang ulama besar. Ya, ahli hadis, sufi dan juga terapis jiwa. Kalau dia menjelaskan tidak, menurut aku tidak. Tapi dia mengatakan gimana? Aku pernah mendengar Muhammad bin Razi, gitu ya. Kemudian aku mendengar Abu Al-Qasim Al-Bashri di Baghdad. Aku mendengar Ibnu Zadan, gitu ya. Berarti ini sebenarnya urutan sanad, urutan ilmu, gitu ya. Berarti siapa Muhammad bin Razi? Gurunya Syekh Abu Abdurrahman Sulami. Kemudian setelah itu aku mendengar Abu Al-Qasim Al-Bashri di Baghdad. Siapa Abu Qasim Al-Bashri di Baghdad? Gurunya Syekh Muhammad bin Ar-Razi. Gurunya apa? Syekh Abu Abdurrahman. Ya gitu ya. Kemudian Syekh Abu Al-Qasim Al-Bashri dari Baghdad punya guru namanya Ibnu Zadan. Ya, gitu kan? Ibnu Zadan ditanya tentang seseorang yang keluar menuju kepada Allah. Pertanyaannya, atas dasar apa kau keluar menuju kepada Allah? Maka Ibnu Zadan pun menjawab, hendaknya dia tidak kembali kepada sesuatu yang membuatnya keluar. Selain itu, hendaknya dia senantiasa minta perlindungan dari segala yang tampak darinya kepada Allah. Gitu ya. Maksudnya apa? Hendaklah dia tidak kembali kepada sesuatu yang membuatnya keluar. Hendaklah dia tidak kembali, berarti menjaga diri kita agar tidak
keluar dari hidayah. Tidak keluar dari hidayah, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana agar dia bisa mempertahankan hidayah dengan meninggalkan Nafsu. dengan tidak mengikuti Nafsu. gitu ya. Karena ada seorang ulama lagi, namanya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Siapa? Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Ya. Dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah. Ya, nama kitabnya itu. Beliau menjelaskan sebuah riwayat tentang kisah ketika pertama kali Allah menciptakan hawa nafsu. Kemudian Allah bertanya, man ana, siapa aku? Kemudian nafsu membangkang dan malah balik bertanya, siapa pula kau? Gitu ya. Nafsu itu gitu. Kurang ajar nggak di hadapan Allah begitu? Ajar. Iya, nafsu. Allah bertanya, aku ini siapa, hai nafsu? Nafsu menjawab, siapa pula kau? Itu meremehkan, melecehkan, kan itu kan? Maka Allah pun murka, kemudian masukkan nafsu dalam neraka yang di situ tidak diberikan makanan selama 1000 tahun. Kemudian nafsu dihajar dengan lapar, barulah ia mengakui siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Maka ketika ditanya siapa aku, kata Allah, maka nafsu menjawab, engkau adalah Tuhanku yang maha agung dan aku adalah hambamu yang lemah. Nah, gitu. Hambamu yang lemah. Gitu ya. Maka dari sini sudah sangat jelas. Jangan sampai kita ikutin nafsu gitu ya. Ya, karena itu menyebabkan kita apa? Keluar dari hidayah. Nah, satu lagi sebelum kita masuk ke hurul ain, sebelum masuk kita ke bidadari, bahwa dalam kitab ini dijelaskan bahwa nafsu itu ternyata selalu menyertai pikiran yang buruk. Nafsu itu selalu apa? Menyertai pikiran yang buruk. Ya, maka jangan sekali-kali kita punya pikiran yang buruk karena di situ akan dibersamai oleh nafsu. Contoh sekarang ini, ya. Contoh misalnya kalian ngaji sekarang nih, tiba-tiba dalam pikiran jenengan nih, ya bosen ngaji sama ustadz terus. Kadang gitu ya. Padahal ustadz juga nggak tahu kalian ngajinya serius nggak sekarang. Oh, nggak kelihatan. Mungkin ada yang sambil tiduran, ada yang sambil aktivitas gitu toh. Mungkin ada yang menutup aurat, ada yang tidak. Gitu toh. Iya. Nah, aku ternyata. Jadi kalau ini lihat, kalian bisa ngeliat Ustadz nggak? Tidak. Nah, Ustadz ceritakan. Walaupun kita online, kalian nggak ngeliat Ustadz, ya Ustadz pakai gamis panjang ini, pakai jubah loh. Ya Ustadz, ya memang Ustadz memposisikan diri sedang ngajar ini di depan santri-santri hebat kalian ini kan itu. Kan itu. Yes. Nah, makanya kalau ngaji ya adabnya yang sungguh-sungguh kan itu ya gitu ya. Biar apa? Biar tidak terbawa oleh apa? Nafsu. Pikiran yang buruk gitu. Apa? Misalnya kita ngaji misalnya. Kita ala kadarnya. Ya gitu ya. Sambil tiduran ya, atau sambil apa gitu ya. Nanti pasti ada lintasan-lintasan pikiran yang buruk. Karena nggak kondusif, malaikat aja gak deket kok. Tidak. Gimana? Ngomong ini bahasa ngaji ternyata nggak pakai jilbab misalnya, ya walaupun online loh ya. Gimana malaikat mau mendekat? Insya Allah kedepannya diperbaiki Ustaz. Alah, ya ngomong terus. Oke, ya nggak apa-apa ya. Yang namanya memperbaiki itu adalah harus ya. Baik. Nah, ini Ustadz sampai ini lintasan pikiran Ustadz sampaikan tadi itu kalau jenengan kondisinya gitu ngaji kok kondisinya tidak kondusif. Nah, nanti malah akan muncul apa lintasan pikiran yang buruk.
Ya, gitu ya. Nah, ketika ada lintasan pikiran buruk itu, maka nafsu akan menyertai. Karena itu bagian dari apa? Uyub, bagian dari aib jiwa. Apa itu? Nafsu itu lebih dekat dengan pikiran yang buruk. Kalau sudah dekat dengan pikiran yang buruk, maka akan cenderung menguasai diri. Menguasai diri hamba yang berpikiran buruk itu, sehingga menyuruh hamba yang pikiran buruk tadi melakukan pelanggaran. Nah, jadi gitu. Ya, sampai kita kan pernah apa mendengar sabda Rasulullah kan gitu ya, bahwa sesungguhnya apa, innallaha la yanzuru apa syuarakum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat apa rupa-rupa kamu dan harta-harta kamu, walakin akan tetapi yang Allah lihat apa, fi qulubikum wa amalikum. Yang Allah lihat apa, hati dan amalmu. Jadi kayak gitu ya. Maka nah, ini lagi. Ini gurunya yang lain. Gurunya siapa? Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau ya, Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, aku mendengar Abu Bakar Ar-Razi. Berarti Abu Bakar Ar-Razi itu siapa? Gurunya beliau. Kemudian Abu Bakar Ar-Razi berkata, aku mendengar Al-Hasan Al-Alawi. Berarti Al-Hasan Al-Alawi itu siapa? Gurunya Abu Bakar Ar-Razi. Kemudian Al-Hasan Alawi berkata, aku mendengar dari Ibrahim Al-Khawas. Siapa Ibrahim Al-Khawas? Gurunya Al-Hasan Al-Alawi. Kemudian Ibrahim Al-Khawas berkata, aku pernah mendengar dari Ibrahim. Ibrahim ini siapa? Gurunya Ibrahim Al-Khawas. Gitu ya. Apa perkataannya? Awal dosa itu adalah pikiran. Coba diulangi. Awal dari dosa itu pikiran. Ya. Jika dibiarkan, ia akan menariknya kepada sesuatu yang buruk. Namun jika tidak, itu hanya akan menjadi was-wasah. Apa was-wasah? Bisikan yang terngiang-ngiang gitu ya. Maka jika engkau biarkan, ia akan berusaha keras menyeretmu. Jika tidak segera dicegah, hawa nafsu itu akan bergejolak, kemudian menutup pintu akal, pintu ilmu, dan pintu pengetahuan. Maka sampai apa? Sampai kita punya apa, pernah dijelaskan ya dalam hadis qudsi ya, tentang apa, tentang hadis qudsi yang di situ berisi tentang ya, sungguhnya zon, tahu zon ya, apa zon itu? Prasangka. Prasangka. Sungguhnya Allah itu prasangka Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, ini itu kan gitu ya. Jadi sungguhnya prasangka Allah sesuai dengan apa? Prasangka hambanya. Iya, prasangka hambanya, gitu ya. Jadi makanya kenapa kemudian kita suruh apa? Selalu berprasangka baik kepada Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Nah, ya. Gimana hadisnya? Anna inda zanni abdi bi. Kan gitu ya? Pernah dengar hadis ini ya? Ya. Ya. Jadi hadis ini muttafaq alaih ya. Ya, muttafaq alaih itu berarti Bukhari dan Muslim ya. Jadi ini sahih tingkating hadis ini. Hadis ini dari Abu Hurairah ya. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda ya, yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, anna inda zanni abdi bi wa anna ma'hu idza dzakarani ya, fa in dzakarani fi nafsihi ya, dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu mala'in khairin minhum ya, gitu ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, aku sesuai dengan persangkaan hamba ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam hidup. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulannya lebih baik daripada kumpulan itu, yaitu kumpulan para malaikat. Gitu ya. Bahkan dalam hadis yang lain,
ya Allah Ta'ala berfirman, aku tergantung pada persangkaan hambaku. Dan aku bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam jiwanya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Dan jika ia mengingatku dalam lintasan pikirannya, niscaya aku akan mengingatnya dalam pikiran kebaikan darinya. Kemudian bukan dia beramal. Dan jika ia mendekat kepadaku setapak, maka aku akan mendekatkannya kepadaku sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekatkannya kepadaku sedepak. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan menghampirinya dengan Berlari. gitu ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin itu tambahan penjelasan mengenai aspek pertama yang harus kita waspadai dan kita tinggalkan agar kita tidak berada di dalam kesesatan, agar kita tidak kembali kepada kesesatan, yaitu kita tidak boleh mempertuhankan Hawa nafsu. baik ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan ke kitab tentang surga ya. Nah, perlu diketahui kitab tentang surga yang selama ini kita bahas, kita itu marojiknya ada beberapa. Jenengan itu inilah, jenengan ingat-ingat ya. Ya, ingat-ingat. Marojik itu apa sih? Referensi. Referensi, daftar pustaka atau Rujukan. ya biar jenengan tahu. Selama beberapa bulan ini, hampir 1 tahun ini, ketika kita bicara surga dan nanti juga bicara neraka, maka rujukannya ya pertama adalah kitab yang sudah jenengan punya e-booknya itu yang sudah diterjemahin itu, yaitu kitab apa? Hadil Arwah ila Billatil ini ditulis oleh siapa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya minimal jangan hafal judul dan nama ulamanya, jangan pahami. Yang kedua, Ibnu Qayyim. maknanya kitab ini At-Tazkirah. At-Tazkirah itu renungan, ya, kitab renungan. Ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Ini tebal sekali kitab ini. Ada di tempat Ustaz. Tebal ya. Kapan-kapan jenengan boleh pinjam. Silakan yang baca itu Arab-Arabnya, yang baca, yang terjemahin sendiri. Kemudian yang ketiga, kitab ini ada lagi. Kitab namanya Takhwif Minan Nar. Ya. Ini ditulis Syekh Ibnu Jauzi. Ya. Ibnu Jauzi. Ya. Ibnu Jauzi. Beda dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini ulamanya Namanya beda. Ya. Kemudian kita juga menjadikan maroji atau daftar pustaka atau rujukan kitab yang ditulis Syekh Muhammad Al-Mishri, seorang guru besar dari Mesir. Judulnya adalah Rihlatun ila Daril Akhir. Jalan-jalan ke negeri akhirat. Rihlatun ila Daril Akhir. Jadi gitu. Kemudian satu lagi ingin Ustaz sampaikan, yaitu tentang kitab yang juga kita jadikan sebagai referensi, berjudul Laila Bainal Jannah wan Nar. Apa judulnya? Laila. Bainal Ya, Jannah. di surga dan neraka. Ya. Benar. Siapa yang tulis? Saya Khalid Abu Syodi. Ya. Jenengan kenalin ulama-ulama itu. Ya. Minimal mengenal apa? Nama dan kitabnya, gitu ya. Yang itu. Kalau menjengan bisa mirsani nih ruang kerjanya Ustadz itu. Ustadz itu depan, kanan, kiri, belakang. Ini dikelilingi kitab. Numpuk-numpuk banyak sekali kitab. Yang ini, kitab-kitab ini Ustadz beli ya sejak Ustadz dulu ngaji gitu ya. Sampai sekarang gitu ya. Jadi kalau kita mau melakukan aktivitas atau perjalanan apapun,
Di sini kita bisa ada rujukan ilmunya, mau yang seperti apa, sebaiknya seperti apa, syariatnya bagaimana, fikihnya gimana, dan seterusnya ya. Oke, begitu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, Ustadz mau nanya, ini kita waktunya sudah habis napa dereng nih? Belum Ustadz. Belum. Masih Lihat. 10 menit lagi. Berapa? 10 Oh, atau 15 juga. Ya. Sudah. Ya ampun, berarti kita ya berarti kita membahas tentang menegaskan kembali tentang wanita surga atau hurul ain, wanita surga yang dari wanita surga yang dari surga gitu ya. Karena sejak diciptakan telah berada di Surga. yang kemudian dikenal dengan hurul Hurunin. ain ya gitu ya. Gitu. Itu sudah kita bahas kemarin, cirinya ada berapa? 20. Ada 20, Masya Allah. Dalam kitab apa, masih ingat? Rujukannya kitab apa? Imta'us Sami'in bi ausyafil hurul ain gitu ya. Ya, jenengan tulisnya biar ini. Ini ditulis apa? Syekh Abu Muhammad Jamal Ismail. Apa kitabnya tadi? Imta'us Sami'in bi ausyafil hurul ain. Gitu. Nonton ya, istilah IPS 20 gitu ya. Nah, kalau misalnya ditanya, kemudian Allah ciptakan hurul ain yang dengan ciri-ciri 20 yang luar biasa itu cirinya itu. Itu Allah ciptakan untuk siapa? Ustaz. Untuk Iya, Ustadz. betul, Ustaz. Masya Allah. Itu santri yang menyenangkan sekali. Untuk Ustaz. Ya, soalnya nggak mungkin hurul buat kalian, nggak mungkin. Ya itu untuk siapa? Ya untuk Ustaz. Untuk Ustadz. Kok bisa Ustaz? Nah ini dia, ada hadisnya. Hadis ini perawinya dari Imam Ahmad ya. Nah, dalam kitab ini. Kitab Sahihul Jami' ya kitabnya. Ya. Nah Imam Ahmad ini dalam kitab Al-Musnad, ya, kitabnya itu. Beliau menjelaskan tentang hadis Nabi yang dari Abu Hurairah. Nah, bunyinya begini. Lirrajuli min ahlil jannah ya, bagi itu bagi rojuli laki-laki min dari ahli ke penduduk al jannah. Berarti apa? Penduduk Surga. untuk ya atau kepada laki-laki. Ini laki-laki lo ya, sorry ya. Kepada rojuli, kepada laki-laki dari penduduk surga, zaujatani minal huril ain, maka Allah akan memberikan kepadanya zaujatani. Apa zaujatani? Istri-istri. Iya. Aduh seneng banget jenengan tahu ya. Ini sebenarnya jamak tapi lebih dekat pemahaman zaujatani itu dua. Dua apa? Dua istri. Iya. Jadi bagi laki-laki penduduk surga, Allah memberikan dua istri dari kalangan hurul dari kalangan wanita surga atau bidadari. Gitu ya. Ala kulli wahidatin sab'una khullatin yura mukha safiqoha min wara'is siyab. Gitu. Pada setiap bidadari itu ya, ada 70 perhiasan. Jadi dari dua bidadari tadi ya setiap satunya memakai 70 perhiasan. Ya. Jenengan kalau keluar gitu pakai berapa perhiasan?
Gak make Satu. Ustaz. Satu, Ya. Ustaz. Ya pakaianmu itu perhiasan, Bu. Iya, Oh iya. jilbab. Jilbabmu itu Jilbab. perhiasan. Coba dihitung. Jilbab. Hijab. Jilbab. Ya. Gamis. Ya. Cuman itu. Kaos Ada berapa kaki. itu? Ya alma Ada. mater boleh lah, alma mater ITN itu masuk perhiasan. Belum Alma jadi, Gitu Ustaz. ya. Kemudian ada juga yang jilbabnya itu apa itu rangkap 5 gitu ya. Dalamnya miring-miringin gitu ada kan. Ustadz tahu aja iya dong. Ustadz punya Umi di rumah. Ini kenapa Mi harus rangkap 4 Mi atau rangkap 3? Ya. Biar indah. Sehingga kalau Umi lagi ngajar jadi sedap dipandang mata oleh para santri gitu. Sehingga belajarnya semangat. Semangat. Nah, maka jenengan mungkin sekitar rata-rata ini ya, perhiasan kalau pergi jenengan berapa? Di bawah 10 kali ya? Apa lebih dari 10? Di Di bawah bawah 10. 10. Nah ini bagi hurul ain ini setiap bidadarinya itu ada 70 perhiasan. Coba jangan bisa bayangin nggak cantiknya kayak apa? Tidak dapat dibayangkan. Terus nggak usah bayangin, biar Ustadz aja yang bayangin. Maka kalau misalnya kemudian dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, Abu Hurairah ditanya, di surga itu yang paling banyak pria atau wanita? Wanita. Ternyata yang paling banyak adalah Wanita. Ya. Kenapa? Karena di surga itu wanita hanya ada 2 dari kalangan penduduk surga dan dari kalangan penduduk Bumi. jadi banyak. Kalau di neraka juga banyak wanita, tapi kebanyakan dari kalangan penduduk Bumi. kalau di neraka gitu ya. Maka perhatikan ini ketika ditanya itu ya, ketika Abu Hurairah ditanya di surga itu banyak laki atau wanitanya gitu ya. Maka Abu Hurairah menjawab dengan jawaban gini, bukankah Abul Qasim? Abul Qasim itu siapa? Bapaknya Qasim. Bapaknya Qasim itu siapa? Rasulullah itu punya anak dulu namanya Qasim. Kemudian meninggal kan itu. Bukankah Rasulullah telah bersabda in awwala zamratin tadkhulul jannah ala suratil qamari lailatal badr. Rasulullah bersabda sungguhnya rombongan pertama yang akan masuk surga itu berada di atas bentuk ayat. Jadi wajahnya seindah bulan pada malam Badar, pada malam bulan purnama. Jadi rombongan pertama itu bersinar wajahnya seperti Dan purnama. ya. Kemudian ini wallati taliha ala adwa'i kaukabin turiyin fis sama. Ya. Kemudian rombongan berikutnya seperti bintang yang paling bersinar di langit. Likullim ri'im minhum zaujatan isnatani. Dan kemudian masing-masing yang rombongan itu mereka mendapat apa? Zaujatan isnatani. Mendapatkan apa? Istri di kalangan bidadari. Ya. Yuramuhu saukiha min wara'il lahmi. Di mana terlihat sumsum betis keduanya dari balik dagingnya. Wa ma fil jannati azabun. Di dalam surga tidak ada orang yang membujang. Gitu ya. Jadi di surga itu tidak ada yang Membujang. Maka jenengan yang sekarang membujang tidak akan masuk Surga. Mohon maaf ya, di sana tidak ada paguyuban jomblowati, nggak ada. Jomblo Di sana semua punya pasangan. pasangan. Iya.
Ya kayak Kasian dia banget dirimu. jomblo ngenes. Iya, cuma Coba jomblo bahagia Ustaz. tapi jangan berkecil hati. Berusahalah untuk beramal, amalan menuju surga, biar masuk surga. Sehingga jika jenengan nanti masuk surga, jenengan itu pasti ada sama Allah dikasih pasangan. Amin. Ya Allah. 2 ya Ustaz. Amin. Kagak lah, enak aja 1 kalau jenengan. Allah. 2 itu untuk Ustadz, ya Allah. Jenengan itu mau ya tawaduk sedikit sama gurunya. Giliran gurunya kasih 2, jenengan juga minta 2, ya 1 lah. Iya, gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu penjelasannya. Terus bagaimana dan agak panjang nih penjelasannya, ya, sebenarnya sudah kita bahas sampai kemudian ada pertanyaan. Terus bagaimana dengan wanita, bagaimana dengan pasangan wanita penduduk dunia di surga kelak gitu. Kalau jenengan misalnya membujang atau misalnya ditinggal meninggal suami, gitu. Kemudian sampai jenengan nanti meninggal tidak menikah lagi. Nanti jenengan di surga itu kira-kira dapat pasangan apa tidak? Dapat, ya. Ini pernah ditanyakan ya, pernah ada sebuah majelis ya, majelis yang di situ majelisnya siapa? Fadilatus Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ketika di masjid ditanyakan gitu ya, bahwa kaum lelaki di surga kelak akan mendapatkan hurul ain, ya. Kalau laki-laki di surga itu akan mendapatkan istri dari golongan hurul ain, bagaimana dengan kaum wanita? Mereka mendapatkan siapa? Apakah mendapatkan bidadara? Oh, enggak ada. Di surga enggak ada bidadara. Ya. Jangan memaksakan diri. Berarti kalau laki-laki dapat bidadari, aku dapat bidadara. Oh, enggak ada. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Apabila seorang wanita ahlul jannah dari penduduk dunia saat di dunia belum sempat menikah atau ia menikah saja kemudian suaminya tidak menikah tapi suaminya tidak masuk surga, jadi dia itu menikah tapi dengan suami gitu kan ya. Ya. Ternyata ketika dia mau lahir suaminya masuk neraka, jenengan masuk surga. Terus jenengan nanti pasangannya siapa? Ada, nanti ada penyesalan. Nanti kasih pasangan yang terbaik. Amin. Amin. Ya, terus ada lagi pertanyaan. Apabila seorang wanita pernah menikah 2 kali di dunia. Nah, ini bukan menikah 2 laki-laki, tapi menikah 2 kali. Karena sebelumnya berpisah, cerai, atau ditinggal mati suami. Dan menikah lagi. Ya. Ketika seorang wanita pernah menikah 2 kali di dunia, nanti di surga si wanita ini bersama suami yang mana? Nah, gitu. Yang terakhir. Nah, gitu ya. Nah, itu semua akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mantap Ustaz. Penasaran toh? Penasaran Ustaz, mantap. Iya. Kalau penasaran, jangan kemana-mana. Stop station di gelombang 99,99% karatnya. Gitu ya. Baik, wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya. Amin ya Allah. Ketemu lagi di Sabtu pagi yang akan datang insyaallah ya. Dan doain ini pagi abis ini Ustaz langsung meluncur ke pesantren Tahfidzul Quran Abi Umi di Boyolali. Ya, doain ya. Ustaz selamat. Sampai tujuan Sampai lancar di perjalanan. Ini matur sangat doa ini pun moga-moga doa terbaik juga buat panjenengan semuanya. Amin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Sehat selalu. Terima kasih.